Halo semuanya. Jadi seperti biasanya, aku akan membahas satu buku yang baru saja aku selesaikan hari ini. Ini dia. Judulnya Unravel Me by Tahereh Mafi. Ini merupakan buku kedua atau buku lanjutan dari series yang pertama. Ini Share Me. Jadi ini buku keduanya ya. Nah, kalau yang di jadi aku bahas ulang ya. Jadi dari buku Share Me ini membahas tentang apa? Di buku yang pertama kan membahas tentang latar belakang atau background dari tokoh utama kita yang namanya Juliet Ferrars. Bagaimana awal mula dia diincar oleh The Establishment dan akhirnya bertemu dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Aaron Warner, Kenji Kishimoto, Adam Ken, James, dan lain-lain. Nah, ini sebagai pembuka, jadi lebih fokus tentang latar belakang dari Juliet Ferrars. Lalu di buku keduanya mulai fokus tentang bagaimana keadaan Juliet Ferrars ketika dia berada dalam ruang lingkup The Establishment dan berada dalam organisasi pemberontak. Organisasi pemberontak di sini diartikan sebagai organisasi yang menentang The Establishment ya. Jadi jadi biar gak bingung ini ceritanya gimana, akan aku bacakan blognya dulu ya. Oke. Juliet has escaped the establishment. She has found the headquarters of the rebel of resistance and people like her, gifted people. She is free from the threat of being used to kill others and free to love Adam, the man who saved her. But Juliet will never be free from her lethal touch or from Warner, who wants Juliet more than she ever thought possible. Haunted by her past and terrified of her future, Juliet must choose between her heart and the life of the one she loves. Oke, di sini jadi Juliet Ferrars ini berhasil kabur dari The Establishment, dimana pada awalnya kan dia diculik sama The Establishment, bukan diculik sih, kayak dipaksa untuk bekerja sama dengan mereka. Nah, karena Juliet ini tokohnya sangat hero sekali, jadi dia tidak mau untuk dipaksa atau dipergunakan sebagai alat menyerang alat perlindungan dari establishment. Nah, intinya begitu. Lalu akhirnya Juliet pun berhasil kabur, terus dia bergabung dengan sebuah organisasi namanya The Omega Point. Nah, di situ dia dipertemukan dengan tokoh seperti Castle, terus siapa lagi? Sarah dan Sonya. Mereka ini twins. Jadi ada banyak sekali tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan seperti Juliet, tapi memiliki kekuatan yang berbeda gitu loh. Jadi intinya banyak orang-orang gifted atau orang-orang yang memiliki kemampuan khusus seperti Juliet. Dan akhirnya pun dia merasa bahagia pada awalnya karena dia akhirnya bisa berguna dan bisa bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki kekuatan yang intinya memiliki kekuatan seperti dia gitu, bukan orang-orang biasa seperti itu. Nah, akhirnya kan di Omega Point ini memiliki peran untuk menolak The Establishment menguasai dunia. Karena The Establishment ini kan sifatnya merusak gitu loh, diktator. Nah, sifatnya di Omega Point ini mereka ingin membebaskan orang-orang dari The Establishment, dari pengaruh jahat The Establishment. Nah, akhirnya selama aku baca di buku ini, Juliet lebih difokuskan dalam bagaimana gejolak dia selama berada di Omega Point, bagaimana gejolak dia ketika sudah bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki kesamaan seperti dia. Contohnya Castle ini memiliki kemampuan telekinesis. Castle ini kan kepala dari The Omega Point ini. Nah, dia memiliki kekuatan telekinesis. Jadi intinya di Omega Point ini banyak sekali orang-orang yang memiliki kekuatan tertentu, tapi gak semuanya memiliki sih. Cuma intinya mereka-mereka yang memiliki pengaruh besar atau memiliki rasa ingin untuk bebas dari The Establishment itu. Jadi di Omega Point ini memiliki semacam base
base untuk mereka berlindung, untuk mereka tinggal. Ini lokasinya ada di bawah tanah gitu, jadi lumayan keren karena karena penjelasannya di buku itu lumayan detail menurutku. Jadi ya begitu, aku suka buku yang kedua ini. Terus juga di sini Juliet sudah mampu untuk belajar bagaimana cara mengontrol kekuatannya, bagaimana cara mengendalikan kekuatannya. Dia dibimbing sama Kenji Kishimoto yang ada di buku pertama ini. Jadi intinya Juliet mengalami kemajuan yang sangat besar di buku kedua ini. Aku suka banget, lumayan lebih baik lah daripada buku yang pertama ya, karena di buku pertama ini kesannya kayak bertele-tele karena memang pengenalan tokohnya juga lumayan banyak. Jadi tapi menurutku ada yang beberapa bagian yang tidak seharusnya ada tapi ada di sini gitu loh. Jadi menurut ya gimana ya, gitulah. Kalau di buku yang kedua ini walaupun bukunya page turner banget, tapi agak gimana ya, alurnya agak lambat karena ya nggak tahu deh, ini kayaknya ciri khas dari penulisnya ya. Jadi alurnya itu benar-benar sedetail itu tapi dari perspektif si Juliet Ferrars. Jadi intinya ini kan subjektif banget ya plotnya. Intinya ini alurnya itu gak langsung ke inti, tapi dia masih berputar ke situ aja gitu. Jadi ya itu, ini minusnya di situ. Tapi selama aku baca ini aku lumayan enjoy kok. Jadi di antara pertengahan sini loh, di sini kayaknya. Di sini tuh di sebagian halaman itu rasanya lama banget. Tapi nanti kalau kamu sudah sampai di menuju akhir ini, worth it menurutku ya, worth it banget. Dan di buku yang kedua ini akhirnya aku paham kenapa orang-orang banyak yang suka sama Aaron Warner. Baru paham dari sini, karena di buku yang pertama kan Aaron Warner jarang muncul ya. Terus habis itu di buku pertama ini aku lebih suka Adam Ken ya, karena yang ditonjolkan cuma Adam di sini. Tapi di sini akhirnya aku berubah pikiran. Di endingnya sangat wow, aku suka sekali, sangat puas. Walaupun yang gantung lah, karena ini buku berseris, ada lanjutannya. Intinya di buku yang ini lebih menjelaskan tentang bagaimana perkembangan dari Juliet Ferrars dari waktu ke waktu. Begitu. Plotnya lumayan menarik, dan juga banyak ini plot twist tentang siapa itu Anderson, bagaimana hubungan dari Aaron Warner dan Adam Ken. Jadi ya aku gak mau spoiler. Jadi ini lebih bagus dari buku yang pertama, aku lebih suka yang ini. Nah untuk ratingnya aku akan merating 4,5/5 dari buku Unravel Me ini. Karena ya aku sebenarnya sangat suka dengan penokohan dari setiap karakter, tapi agak bertele-tele, plotnya, alurnya itu agak bertele-tele. Jadi menurutku bikin gimana ya, karena aku lebih suka bacaan yang langsung langsung ke intinya, bukan yang terlalu bertele-tele. Bertele-tele sih gak apa-apa, tapi ini terlalu bertele-tele gitu loh, kayak terlalu banyak metafora yang menurutku tidak harus ada gitu. Jadi setiap pembaca beda-beda lah ya pastinya, tapi menurutku seperti itu ya. Baik, jadi sekian dulu review buku untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton, selamat membaca, bye bye.